Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai dokumentasi keperawatan. Adapun materi yang akan teman-teman peroleh hari ini adalah mengenai konsep-konsep pendokumentasian, tujuannya seperti apa, manfaat dari dokumentasi seperti apa, prinsip pendokumentasian, bagaimana teknik pendokumentasian yang baik, lalu beberapa model pendokumentasian, dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai discharge planning. Discharge planning sendiri adalah materi tersendiri, tetapi dalam pemaparan ini sesuai dengan RPS akan disatukan bersama materi dari pendokumentasian. Kita masuk ke dokumentasi, konsep-konsep dari dokumentasi. Dokumentasi adalah ketika kita menulis tentang status dan perkembangan kondisi dari kesehatan klien, serta semua kegiatan yang kita lakukan terhadap klien untuk proses penyembuhan atau proses perkembangan perawatan klien. Nah, dokumentasi sendiri berupa tulisan ya, sehingga mudah untuk dibaca atau mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Ketika kita memberikan atau kita hanya memberikan bukti lewat sesuatu yang lisan, itu tidak ada namanya hitam di atas putih. Tetapi ketika kita tuliskan, kita berikan dalam bentuk tulisan, maka itu akan terus ada sampai ketika nanti kita akan hancurkan. Ketika dokumentasi itu dibuat, biasanya kalau rekam medik itu akan bertahan sampai bertahun-tahun gitu. Jadi kenapa di rumah sakit itu banyak, bukan hanya di rumah sakit, tetapi di semua tatanan klinis itu ada dokumentasi dalam bentuk misalnya rekam medik, dan itu tidak akan kemudian dihancurkan atau dibuang, tetapi akan bertahan terus sampai seseorang mungkin kemudian meninggal dunia dan sebagainya. Itu dokumentasi definisinya. Nah, laporan perkembangan dari klien sendiri dilakukan melalui dua cara, yaitu menggunakan pencatatan dan menggunakan pelaporan. Yang masuk ke dalam pendokumentasian itu adalah dalam bentuk pencatatan. Pencatatan itu adalah data tertulis resmi dari kondisi kesehatan klien atau pasien. Dan pelaporan adalah penyampaian informasi mengenai kondisi kesehatan klien secara lisan kepada tim medis lainnya. Jadi ada dua perbedaan ya antara pencatatan dan pelaporan. Ketika kita berbicara mengenai dokumentasi, bisa saja kedua hal ini ada, tetapi ketika berbicara mengenai dokumentasi keperawatan, maka yang dimaksud adalah pencatatan, yaitu data tertulis. Kalau hanya pelaporan, maka tidak akan cukup untuk dijadikan sebagai suatu bukti atas apa yang kita lakukan pada klien. Itu adalah konsep dasar dari dokumentasi keperawatan. Tujuan dari dokumentasi keperawatan sendiri adalah untuk mendokumentasikan, mencatat, menyimpan ya semua rencana asuhan, semua implementasi, semua evaluasi yang kita lakukan kepada klien. Kenapa kita butuh itu? Yang pertama, kita lihat tujuan sekundernya adalah sebagai bukti pemberian asuhan yang bermutu, bahwa kita telah memberikan tindakan yang berkualitas kepada klien dengan tujuan untuk penyembuhan klien. Kalau kita tidak punya dokumentasi atau catatan secara tertulis, maka kita tidak akan bisa membuktikan apakah yang sudah kita lakukan kepada klien itu berkualitas atau tidak, bermutu atau tidak. Nah, dokumentasi membuktikan segala sesuatu yang kita lakukan kepada klien. Ini nyambung dengan tujuan sekunder yang kedua, bukti dari pendokumentasian tanggung jawab legal terhadap klien. Jadi, secara resmi, secara formal, kita memberikan bukti bahwa
ini yang terjadi. Kenapa di dalam dokumentasi itu kan biasanya ada tanda tangan. Setiap tindakan yang dilakukan kemudian kita tanda tangan. Walaupun dalam satu tindakan perawatan dilakukan oleh beberapa orang, misalnya seorang pasien dirawat oleh 5 atau 6 perawat dalam shift yang berbeda seperti itu, tetapi akan sangat jelas di situ terpampang siapa yang melakukan ini, jam berapa, karena ada tanda tangan dan NIM, tanda tangan dan nama dari perawat yang jelas di sana, di dalam rekam medik tersebut. Oleh karena itu, dokumentasi ini bisa kita jadikan sebagai tanggung jawab legal kita terhadap klien. Ketika nanti misalnya terjadi sesuatu, ada yang melaporkan misalnya malpraktik dan sebagainya, kita bisa gunakan dokumentasi ini sebagai bukti bahwa ini loh yang kita sudah lakukan terhadap klien. Ini kemudian berhubungan juga dengan tujuan sekunder yang ketiga, yaitu informasi untuk perlindungan diri. Kenapa kita perlu melindungi diri kita? Karena segala konsekuensi, segala kemungkinan itu ada dalam pelayanan kepada klien. Entah itu sesuatu yang positif maupun negatif, pasti ada. Teman-teman pasti pernah mendengarkan beberapa berita terkait dengan perawatan pasien yang kemudian menyeret perawat-perawat maupun dokter-dokter seperti itu ya. Nah, dokumentasi keperawatan sendiri fungsinya salah satunya adalah untuk melindungi diri kita sendiri ketika nanti misalnya ada tanggung gugat dari pasien atau keluarga pasien. Lalu tujuan selanjutnya adalah sebagai bukti dari penerapan asuhan menurut standar. Bahwa menurut standar yang dimaksud adalah sudah sesuai dengan etika, sudah menjaga kerahasiaan pasien, serta merupakan tanggung jawab profesi. Ketika kita mempunyai dokumentasi yang bagus, kita bisa gunakan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan standar tindakan yang sesuai dengan profesi kita, yaitu profesi kesehatan, keperawatan, serta tidak keluar dari etika keperawatan dan prinsip kerahasiaan misalnya salah satu yang menjadi etika keperawatan. Kalau tidak ada dokumentasi, maka kita tidak bisa membuktikan semuanya itu. Lalu sebagai sumber informasi statistik untuk standarisasi dan penelitian kesehatan, kita baru tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai standar atau tidak ya melalui dokumentasi keperawatan itu, dan setiap hal yang kita tuliskan bisa untuk dipelajari kembali atau untuk dievaluasi. Nah, untuk dipelajari kembali kita bisa menggunakan beberapa teknik, misalnya teknik untuk penelitian kesehatan. Banyak sekali mahasiswa, banyak sekali peneliti-peneliti kemudian menggunakan rekam medik sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data-data dari para pasien sebagai evidence based atau bukti berdasarkan praktik. Jadi bukti berdasarkan hasil penelitian terhadap mengenai praktik atau tindakan keperawatan kepada pasien tertentu. Ini kemudian akan terus mengembangkan keilmuan dari keperawatan itu sendiri. Lalu sebagai informasi penghematan biaya. Biaya ini sangat penting kaitannya ketika kita berbicara mengenai sebuah institusi. Dari dokumentasi itu kita bisa melihat apakah seorang perawat telah melakukan tindakan dengan efektif dan efisien atau tidak. Kalau tidak efektif, maka kita akan melihat bahwa misalnya dia sengaja kondisi pasiennya sudah membaik tapi sengaja dilama-lamain di rumah sakit. Kemudian yang ada adalah penggunaan biaya yang tidak efektif di rumah sakit. Kenapa? Karena kondisinya sudah membaik tetapi sengaja diperlama di rumah sakit. Nah, itu semua bisa dilihat di dokumentasi yang dilakukan oleh perawat. Sebagai sumber informasi untuk berkas data wajib, ini salah satunya menunjang karir dari perawat itu sendiri. Karena perawat harus membuktikan kinerjanya seperti apa untuk
meningkatkan karirnya. Lalu komunikasi dari konsep manajemen risiko, ini berhubungan dengan tadi biaya, kemudian risiko mengenai tanggung jawab profesi, tanggung jawab legal, seperti itu. Jadi sumber informasi dari semua yang dilakukan perawat terhadap klien. Informasi untuk pendidikan dan pengalaman belajar berhubungan dengan penelitian kesehatan, lalu perlindungan hak klien berhubungan dengan tanggung jawab legal terhadap klien, serta data perencanaan pelayanan kesehatan berikutnya. Dari dokumentasi kita tahu sampai di mana perkembangan klien, status perkembangan klien telah tercapai, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan sampai karena tidak menggunakan dokumentasi, maka kita tidak tahu bagaimana status klien sekarang, sehingga kita kemudian memberikan tindakan yang tidak efektif. Misalnya, sebagai contoh, ketika seorang klien mengalami nyeri misalnya, seharusnya nyerinya itu sudah berkurang menjadi, misalnya skalanya cuma 2 dari 10 ya. Dari 0 sampai 10 skalanya hanya 2. Mungkin kemarin ketika perawat tersebut ada, skalanya masih 6, masih nyeri sedang. Tetapi ketika hari ini sudah berkurang menjadi 2. Kalau tidak dicatat dalam dokumentasi, perawat yang masuk hari ini akan memberikan misalnya tindakan yang sama, pengobatan misalnya, menggunakan pengobatan medis, kolaborasi pengobatan medis untuk mengatasi nyeri yang 6 kemarin. Itu kan sangat berbeda jauh dengan apa yang klien alami sekarang. Tidak akan efektif seperti itu. Bahkan mungkin malah akan menimbulkan penggunaan biaya yang besar. Tetapi yang lebih parah ketika misalnya kondisi klien kemarin bagus, kemudian hari ini karena tidak dicatat, kondisi klien ternyata tiba-tiba memburuk. Nah, ini akan lebih parah kalau misalnya kemudian tidak segera dilakukan tindakan sesuai dengan keadaan atau kondisi pasien yang sekarang. Seperti itu. Apa saja prinsip pendokumentasian? Ada 6 ya. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Semakin sederhana ditulis akan semakin mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Teman-teman ingat ya tadi, kalau tujuan dari dokumentasi keperawatan ini agar dapat dibaca sebagai sumber informasi terhadap teman sejawat ataupun kepada orang lain sebagai tanggung jawab legal terhadap pasien, itu kan. Semakin sederhana, semakin bagus. Jangan sampai ketika menulis dokumentasi keperawatan kita tuliskan seperti menulis tesis, seperti itu. Itu sangat bertele-tele, kemudian sangat banyak, tidak akan punya waktu orang yang membaca dokumentasi tersebut. Kalau sangat banyak, sangat kompleks seperti itu. Apalagi menggunakan kalimat yang artinya mungkin tidak semua orang dapat pahami. Jadi mengenai simplicity ini kita harus menggunakan kalimat yang sederhana, mudah dibaca dan dimengerti. Yang kedua adalah konservatisme, yaitu keakuratan. Dalam menulis dokumentasi, kita perlu tuliskan dengan akurat. Kita tidak bisa menuliskan misalnya TTV atau tanda-tanda vital dalam keadaan normal, atau wajah normal, atau rambut normal, misalnya seperti itu. Itu tidak akurat. Normal itu seperti apa? Karena normalnya saya dengan normalnya perawat yang lain itu mungkin berbeda. Ada yang rambutnya setengah kering, setengah patah-patah dibilang normal. Ada yang rambutnya kering saja sudah dibilang tidak normal atau tidak sehat. Karena itu perlu dituliskan dengan akurat. Misalnya pengkajian head to toe dari rambut. Rambut berwarna hitam, panjang, lebat, lalu kering atau tidak.
berketombe atau tidak itu kulit kepala ya, sampai segitunya. Ketika menulis angka-angka, misalnya tekanan darah, jangan ditulis tekanan darah normal, karena normal itu ada rentangnya dari 110 sampai 120 per 70 sampai 90 mm Hg. Jadi harus ditulis dengan akurat. Kemudian jangan lupakan penulisan satuan di belakang. Jangan sampai kita hanya menulis nadi 80. 80 apa? 80 kali per menit. Harus lengkap. Karena bisa saja ada yang menuliskan satuannya dalam hal yang lain dan itu akan sangat berbeda interpretasinya. Ini biasanya terjadi ketika kita menuliskan hasil-hasil lab. Harus sangat mendetail dan sangat akurat, walaupun simpel ya. Lalu yang ketiga adalah patience atau sabar. Ketika menulis dokumentasi tidak bisa dituliskan dengan buru-buru. Kenapa? Kita harus mengingat lagi prinsip yang lain, simplicity dan conservatism. Kalau ditulis buru-buru, ya jatuhnya nanti seperti yang tadi, di keakuratan, tidak akan akurat yang kita tulis. Tidak akan jelas yang kita tuliskan, tidak mudah dibaca, simplicity itu. Karena itu, ketika melakukan pendokumentasian, diharapkan dapat dilakukan dengan sabar. Pelan-pelan saja ketika melakukan dokumentasi. Nah, masalahnya di rumah sakit, tadi tatanan klinis biasanya karena beban kerja yang sangat tinggi, perawatnya mungkin hanya 4 orang, 3 atau 4 orang harus melayani misalnya. Ada belasan bed sampai mungkin puluhan bed seperti itu. Nah, tidak cukup waktu untuk mendokumentasikan dengan benar. Selanjutnya adalah precision. Precision ini terkait dengan ketepatan. Ketepatan dalam menuliskan dokumentasi. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita tepat dalam menyebutkan kondisi klien yang saya bilang selain akurat harus tepat. Apakah klien sudah, misalnya perkembangan klien sudah menurun, sama saja atau malah meningkat seperti itu. Meningkat di sini adalah status kesehatannya meningkat berarti bagus ya, tetapi kalau menurun berarti parah gitu kan. Nah, untuk menentukan hal ini, apakah penilaian klinis, penilaian keperawatan kita terhadap klien itu sudah tepat atau tidak, maka kita butuh dukungan pemeriksaan penunjang. Kita juga butuh data subjektif dan data objektif yang tepat. Kalau misalnya kita bilang pasiennya merasakan nyeri, atau misalnya pasien memiliki masalah di jalan nafas seperti itu. Tapi kita tidak memiliki bukti mengenai suara nafas yang abnormal misalnya. Itu kan bukti yang harusnya ada dan mendukung bersihan jalan nafas. Kalau kita mengatakan bersihan jalan nafasnya bermasalah, tapi suara nafasnya normal, maka itu sudah keliru. Harusnya masalah itu tidak ada sebenarnya. Ini harus didukung juga oleh pemeriksaan penunjang, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya X-ray dan sebagainya. Selanjutnya adalah irrefutability mengenai kejelasan dan keobjektifan. Kalau kita bicara mengenai keobjektifan, maka kita harus bisa membuat suatu dokumentasi yang kalau misalnya satu perawat lakukan tindakan yang sama, maka hasilnya adalah sama dengan perawat lain ketika melakukan tindakan yang sama. Jangan sampai ketika saya menulis tentang hasil pemeriksaan antropometri misalnya, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pada orang yang sama di waktu yang hanya mungkin berbeda 2 jam, hasilnya berbeda. Atau berbeda waktu durasinya adalah 1 jam, kemudian hasilnya berbeda. Itu sudah tidak objektif, karena dasarnya tinggi badan itu tidak akan berubah, gitu kan.
berat badan mungkin berubah tetapi butuh waktu, mungkin 1 minggu untuk orang dewasa. Kalau anak-anak berubahnya bisa hitungan hari, bayi terutama, tetapi kalau orang dewasa hitungannya bisa mingguan. Dan itu juga dipengaruhi oleh penyakit yang diderita oleh klien. Nah, kalau misalnya ketika kita melakukan pengukuran, kita melakukan pemeriksaan dan hasilnya berbeda dengan orang lain, maka data yang kita tuliskan sebenarnya tidak objektif, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang harusnya diperoleh seperti itu. Jadi harus berkaitan lagi dengan keakuratan ketika melakukan pemeriksaan fisik, tindakan atau apapun itu harus akurat, seakurat mungkin. Ketika akurat maka sudah terjamin pasti datanya objektif. Yang terakhir adalah confidentiality atau mengenai kerahasiaan. Ini salah satu prinsip utama dalam pendokumentasian. Ketika kita menulis, maka kita harus menjaga kerahasiaan dari pasien. Bukan berarti misalnya ketika kita selesai menulis dan karena kita adalah teman sejawat, kemudian kita gunakan itu sebagai bahan gosipan di nurse station misalnya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus jadikan itu sebagai bahan diskusi. Ingat ya, diskusi berbeda dengan misalnya menggosip atau membicarakan nama pasien atau membicarakan kondisi pasien. Karena prinsip kerahasiaan ini adalah prinsip yang salah satu prinsip utama dalam melakukan perawatan kepada klien. Seperti itu. Jadi wajib menjaga rahasia dari klien. Ada beberapa kondisi tertentu dari klien yang sangat sensitif dan memang seharusnya tidak boleh diberitakan atau dijadikan sebagai bahan untuk dibicarakan seperti itu, kecuali untuk diskusi perawatan dengan teman sejawat atau dengan tim medis yang lain. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dari isi pencatatan. Berarti kita berbicara mengenai prinsip ketika kita melakukan penulisan atau melakukan dokumentasi secara tertulis. Yang pertama, pencatatan yang kita buat harus memiliki nilai administratif. Administratif artinya dapat digunakan untuk sebagai syarat misalnya untuk akreditasi rumah sakit, sebagai syarat untuk karir. Artinya ketika kita menulis dokumen tersebut dapat kita jadikan sebagai suatu syarat atau suatu berkas yang akan membantu pengembangan dari rumah sakit, pengembangan diri sendiri, maupun sebagai sebuah berkas yang dapat membuktikan pelayanan yang telah kita berikan atau asuhan keperawatan yang sudah kita berikan kepada klien. Itu yang dimaksud dengan memiliki nilai administratif. Jadi, secara administratif, isi tulisan yang kita buat, dokumen yang kita tuliskan, yang kita catat itu membantu diri kita sendiri, membantu rumah sakit, maupun membantu klien sebagai sebuah alat bukti. Yang kedua, mempunyai nilai hukum. Ini yang dimaksud adalah dapat digunakan sebagai tanggung jawab legal ketika terjadi permasalahan dengan klien atau dengan keluarga atau bisa saja dengan tim kesehatan yang lain. Maka apa yang kita tuliskan itu akan menjadi bukti apa yang telah kita lakukan. Dan itu cukup legal, dapat digunakan sebagai alat bukti seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan apa kesaksian orang lain, apa kesaksian kita, tetapi berdasarkan hitam di atas putih. Karena setelah ditandatangan akan kita cap juga dengan cap rumah sakit atau stempel rumah sakit. Selanjutnya adalah mempunyai nilai ekonomi. Isi pencatatan atau isi dokumentasi yang kita buat harus dapat membuktikan apakah asuhan keperawatan yang kita berikan sudah efektif atau tidak. Jadi
harus sejelas mungkin kita bikin dokumentasi keperawatan itu. Ketika dinilai oleh atasan kita maupun oleh penilai dari luar ke rumah sakit kita atau institusinya kita harus dilihat secara jelas apakah setiap kali melakukan tindakan keperawatan sudah dilakukan dengan efektif atau tidak, secara efisien atau tidak. Kalau secara efisien, kalau efektif ini berhubungan dengan waktu ya, tetapi kalau efisien selalu berhubungan dengan sarana prasarana, misalnya penggunaan obat, lama rawat inap, seperti itu. Kalau semakin lama tentunya akan berpengaruh ke perekonomian dari institusi tersebut, akan semakin tinggi penggunaan sarana prasarana maupun penggunaan uang biaya untuk membeli obat dan sebagainya. Tidak hanya untuk institusi itu, tetapi juga memberatkan si klien yang misalnya menggunakan asuransi kesehatan, tetapi juga mungkin saja menggunakan uang pribadi untuk melakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Nah, semakin mahal, maka reputasi dari institusi tersebut akan semakin berkurang. Lalu mempunyai nilai edukasi, artinya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi baik itu untuk siswa keperawatan atau siswa lainnya maupun untuk perawat sendiri. Dengan melihat kondisi atau tindakan yang sudah diberikan, dengan melihat tindakan yang sudah diberikan dan perkembangan kondisi klien, maka selanjutnya ketika terjadi kasus yang serupa misalnya, maka keadaan klien sudah dapat diprediksi. Contohnya, ketika klien ada yang mengalami masalah nyeri akut skala sedang, baru akan menunjukkan proses yang baik menggunakan kolaborasi penggunaan pengobatan medis. Sedangkan bagi klien yang menggunakan tindakan mandiri perawat, biasanya berbeda karena nyeri skala nyerinya biasanya rendah, 1-3 itu bisa teratasi. Nah, ini bisa dijadikan pembelajaran. Jadi selanjutnya kalau skala nyerinya 6 atau 7 misalnya, kita langsung saja kolaborasi pemberian obat anti nyeri atau analgesik. Dibandingkan dengan kita hanya memberikan tindakan keperawatan, ini bisa dijadikan pembelajaran untuk perawat-perawat senior atau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi praktek, misalnya seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi, kalau skala nyerinya 6 atau 7 langsung lakukan kolaborasi pemberian obat anti nyeri itu, kecuali nyeri persalinan, karena nyeri persalinan adalah nyeri fisiologis yang memang dibutuhkan untuk proses persalinan. Jadi tidak boleh diberikan, tidak disarankan untuk diberikan obat pengobatan seperti itu. Yang terakhir, isi pencatatan yang kita buat harus mempunyai nilai penelitian. Artinya data-data yang ada dalam dokumen tersebut dapat dianalisis untuk pengembangan ilmu keperawatan. Data-data itu juga harus objektif dan diambil berdasarkan cara-cara tertentu yang sudah dipelajari di tingkat pendidikan. Misalnya, kalau pengkajian head to toe itu harus sistematis dari rambut sampai ujung kaki, maka lakukanlah secara sistematis dan dituliskan secara sistematis juga. Kalau di bagian abdomen, kita harus auskultasi dulu sebelum kita palpasi atau perkusi, maka itu harus dilakukan sesuai standarnya itu, tidak bisa dibolak-balik. Di bagian dada kita perkusi dulu atau kita palpasi dulu, lalu kita samakan dengan bagian abdomen. Itu akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, hasil yang berbeda itu masuk dalam apa? Yaitu masuk dalam penelitian. Dengan hasil penelitian yang dilakukan di tatanan klinis, itu adalah sesuatu yang memberikan nilai evidence-based practice. Jadi, praktik berdasarkan bukti. Kalau dulu ketika ada anak yang demam, disarankan untuk dikompres. Penggunaan air yang diberikan juga, yang penting airnya dingin biar cepat menurunkan panas. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba praktik tersebut diubah. Itu karena apa? Bukan karena
tiba-tiba berubah dengan sendirinya, tetapi karena kemudian praktik di lapangan menunjukkan bahwa lebih efektif menggunakan air yang suam-suam kuku atau air hangat dibandingkan dengan air dingin. Nah, itu hanya bisa dilihat dari dokumentasi perawat. Kalau perawat tidak melakukan dokumentasi, maka nilai penelitian ini tidak akan muncul. Selanjutnya mengenai teknik pencatatan, ada sekitar 9 teknik yang teman-teman harus ingat. Yang pertama, kita harus cantumkan nama klien pada setiap lembar catatan. Kenapa? Karena nama klien itu adalah identitas, ya, nama adalah identitas ya dari klien. Nama klien itu bisa sama, bisa tidak. Kalau sama, makanya di bawah identitas itu selain nama harus ada jenis kelamin, lalu harus ada tempat tanggal lahir dan juga alamat. Seperti itu. Biasanya itu sudah satu paket. Dan itu harus dituliskan, harus dicatat dengan baik. Kalau tidak dicatat, misalnya terjadi kesalahan dalam dokumen-dokumen tersebut, misalnya dokumennya tercecer dan sebagainya, maka akan sangat sulit untuk dilakukan peninjauan ulang atau dilakukan observasi lagi. Akan sulit untuk dituliskan ini siapa, soalnya pasien di rumah sakit itu kan banyak. Yang kedua, tuliskan dengan tinta, jangan sampai dituliskan dengan pensil karena mudah dihapus dengan tinta pena maksudnya. Biasanya di rumah sakit itu disarankan untuk menggunakan warna hitam agar lebih formal. Walaupun di tempat lain mungkin menggunakan tinta biru. Lalu menggunakan simbol yang disepakati bersama. Kalau simbol itu belum disepakati bersama, jangan digunakan. Kenapa? Karena akan menimbulkan persepsi maupun interpretasi yang berbeda dari orang lain yang membaca tulisan kita. Kalau persepsinya berbeda, maka tindakan yang akan diberikan kepada pasien akan menjadi berbeda. Selanjutnya menuliskan tanggal, jam tindakan atau observasi yang dilakukan sesuai dengan kenyataan. Ini sangat penting terkait dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Karena kondisi pasien itu bisa berubah-ubah dalam hitungan jam. Apalagi pasien-pasien yang dalam keadaan penyakit, misalnya penyakit yang kritis ya. Kalau penyakit yang mudah diprediksi, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau penyakit-penyakit yang tiba-tiba saja bisa naik dan turun, misalnya penyakit DBD tiba-tiba bisa panas, tetapi setelah itu kadang bisa dingin, dan dalam keadaan yang suhu tubuhnya sudah menurun tersebut, malah merupakan keadaan masa-masa kritis dari pasien, maka itu sangat penting untuk menuliskan tanggal, jam tindakan atau observasi. Ini juga untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan sudah efektif atau tidak. Misalnya ketika ada yang panas, kita berikan obat penurun panas, kita harus tuliskan jam berapa kita berikan. Karena biasanya sudah ada yang namanya waktu paruh dari pengobatan itu. Jadi berapa jam setelah pengobatan diharapkan harusnya sudah memberikan dampak terhadap penurunan suhu tubuh. Itu sudah ada teorinya. Jadi kita harus menuliskan jam dengan tepat di sana. Misalnya lagi seperti ketika memberikan cairan tubuh, waktu yang dibutuhkan misalnya 8 jam. Kalau kita tidak tuliskan jamnya, maka perawat lain yang kemudian melihat catatan kita tidak akan paham ini sudah jam keberapa, menit keberapa, atau observasi yang harus kita lakukan selanjutnya, misalnya seperti itu. Lalu harus sesuai dengan kenyataan, jangan sampai kita hanya mengada-ada, karena sedikit saja perbedaan antara waktu yang kita berikan dengan catatan kita, maka itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan kesehatan klien. Yang kelima, menghindari kata-kata penilaian. Penilaian itu adalah kata-kata dari
judgment, kata-kata yang menghakimi dari perawat. Jadi ini tidak objektif ya, ini sesuatu yang sangat subjektif. Menurut saya dia panas karena tadi saya menempelkan tangan saya di keningnya, terasa hangat seperti itu. Tampaknya sepertinya orang ini sedang mengalami demam seperti itu. Padahal itu adalah judgement pribadi. Itu adalah penilaian pribadi kita kepada orang tersebut. Sebaiknya yang kita tuliskan adalah data-data yang objektif. Hasil pemeriksaan suhu menggunakan termometer air raksa, suhunya adalah 38 derajat Celcius. Kalau sudah 38, berarti sudah panas atau mengalami demam. Lalu hasil temuan digambarkan dengan jelas termasuk kondisi pasien. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang yang lain harus kita gambarkan dengan jelas. Ini yang saya bilang tadi mengenai hasil yang akurat. Harus dijelaskan dengan sangat jelas, tidak hanya menuliskan kata-kata yang abstrak. Misalnya TTV normal, normalnya itu berapa? Kan berbeda normal. Berbeda. Normal itu ada rentangnya dan rentangnya itu cukup besar rentangnya kan bisa kita lihat. Atau TTV-nya tidak normal. Tidak normal itu berapa? Misalnya tekanan darah saja dari di atas 120. Nah, itu kan dari 130 sampai 200-an. Semakin tinggi, semakin parah. Kalau kita tidak tuliskan, kan tidak tahu orang lain yang membaca tulisan kita. Karena kita yang berhadapan langsung dengan pasien dan orang lain mungkin belum berhadapan dengan pasien, maka kita harus tuliskan dengan seakurat mungkin. Lalu interpretasi data objektif didukung oleh observasi. Jadi data objektif itu harus sesuai dengan hasil observasi. Kolom jangan dibiarkan kosong, jangan pernah menuliskan askep, lalu ada kolom yang masih kosong, ada pertanyaan yang masih kosong. Kalau misalnya tidak terkaji, ya dituliskan tidak terkaji. Atau misalnya tidak ada, tuliskan tidak ada, jangan sampai hanya kosong, dibiarkan kosong, atau menggunakan garis datar, karena itu memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang, kecuali simbol garis datar itu mungkin sudah disepakati bersama. Sebaiknya semua kolom, semua isian ditulis dengan lengkap. Walaupun tindakannya tidak dilakukan, ya dituliskan saja dengan jujur kalau tindakannya tidak dilakukan. Yang terakhir adalah coretan disertai paraf di sampingnya. Ketika melakukan coretan, karena kita menulisnya pakai pena ya, bukan pakai pensil, maka ketika ada yang salah, jangan menggunakan tip X. Tidak diperkenankan menggunakan tip X, karena bisa saja data tersebut dimanipulasi oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi disarankan supaya ketika ada yang salah, langsung saja diberikan 2 coretan, lalu ada paraf di sampingnya. Yang membuktikan bahwa orang yang memberikan paraf itu yang melakukan coretan pada catatan yang salah tersebut. Sehingga ketika ditelusuri, kita bisa tahu siapa yang melakukan perbaikan tersebut dan dari paraf yang diberikan. Dokumentasi keperawatan sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai dokumen yang sah. Ini yang saya bilang tadi, sebagai tanggung jawab legal kita terhadap pasien, terhadap rumah sakit, seperti itu, dan terhadap diri sendiri. Yang kedua, sarana komunikasi antara tenaga kesehatan, karena biasanya tenaga kesehatan itu tidak selalu bersama-sama, ada jam-jam khusus, ada shift-shiftan seperti itu, ada yang masuk di pagi hari, ada yang masuk di siang hari, ada yang di malam hari. Sedangkan pasiennya adalah orang yang sama dalam beberapa hari. Seperti itu. Jadi dengan dokumentasi keperawatan kita bisa memberikan dan merekomendasikan asuhan keperawatan kepada pasien lain, dan itu kita berikan kepada perawat yang bertugas selanjutnya. Dan juga bukan hanya perawat ya, tetapi dokumentasi keperawatan juga
akan dilihat oleh tenaga kesehatan yang lain, misalnya kedokteran atau mungkin ahli gizi untuk memberikan tindakan sesuai dengan profesi mereka. Selanjutnya, dokumentasi keperawatan sendiri juga merupakan dokumen yang mengikat perkembangan dan evaluasi klien. Ya, ini sudah jelas karena di dalam dokumen itu ada perkembangan dan status kesehatan klien terkini, dimulai dari waktu pertama kali masuk sampai saat sekarang atau mungkin sampai keluar. Dan misalnya si klien masuk lagi ke rumah sakit, dokumennya yang dulu pun masih tetap disimpan dengan rapi, tinggal melanjutkan saja. Hal ini sangat penting karena kondisi pasien di riwayat kesehatan sebelumnya sangat mempengaruhi riwayat kesehatan sekarang. Lalu sebagai sumber data untuk penelitian dan pendidikan, ini sudah jelas dan sebagai sarana bagi perawat dalam peranannya sebagai advocate. Karena ini adalah dokumen yang sah, ketika terjadi sesuatu masalah, kan banyak kemungkinan bisa terjadi, maka perawat dapat menggunakan dokumen ini sebagai alat bukti yang sah untuk membela kliennya, seperti itu. Nah, ini ada dua teknik pendokumentasian yang disarankan, yang biasanya digunakan di rumah sakit. Yang pertama teknik naratif, yang kedua menggunakan teknik flow sheet atau checklist. Untuk naratif, kita menuliskan laporan perkembangan klien menggunakan cara narasi atau bercerita. Misalnya, pada pukul 7 pagi masuk seorang pasien bernama Tuan A, usia 40 tahun dengan diagnosa medis asma bronkial, misalnya seperti itu. Pasien tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki dan didapatkan data fokus. Pasien mengeluh susah nafas, sesak nafas, di bagian dada didapatkan suara nafas, ronki, atau mungkin wheezing dan sebagainya. Jadi kita tuliskan secara narasi dalam bentuk paragraf panjang lebar seperti itu dan semua harus detail. Nah, pencatatan menggunakan teknik naratif ini adalah pencatatan yang fleksibel karena kita bisa tuliskan dari sudut pandang mana saja. Kita bisa tuliskan dari identitas klien dulu, atau kita bisa tuliskan dari riwayat kesehatan klien atau keluhan utama klien kita tuliskan seperti itu, lalu kita sambungkan dengan riwayat penyakit sekarang sampai ke keluhan, sampai ke masalah keperawatan yang kita dapat. Nah, teknik ini sendiri berorientasi pada sumber. Jadi ketika kita melakukan anamnesa misalnya kepada pasien, itu kita tuliskan, jadi sumbernya dari pasien, kita tuliskan misalnya 1 atau 2 paragraf mengenai hasil anamnesa dengan pasien, atau misalnya informasi yang kita dapatkan berasal dari keluarga pasien, maka itu yang akan kita tuliskan. Jadi berorientasi pada sumber dari mana kita mendapatkan data tersebut. Yang ketiga, bersifat terbuka sehingga dapat digunakan pada semua kondisi klinis. Terbuka karena memang semua hal kita tuliskan secara naratif. Nah, yang kedua adalah checklist. Checklist ini sendiri adalah cara yang cepat dan paling efisien. Kenapa? Karena dia sudah dibuat dalam bentuk tabel. Mungkin ada yang tabel, ada yang checklist, seperti itu tinggal dicentang-centang saja. Misalnya, tabel nama, tabel identitas, di situ sudah ada nama, titik 2, sudah dikosongin gitu kan. TTL, titik 2, tinggal kita isi-isi saja. Jadi kita tidak perlu menulis dalam bentuk paragraf. Di bawahnya ada berbagai kondisi yang bisa muncul dalam satu pasien. Mungkin di halaman pertama ada kondisi tentang pernapasan, masalah pernapasan, halaman kedua tentang masalah perkemihan, halaman ketiga tentang masalah jantung. Kita tinggal lihat mana yang paling cocok dengan klien ini, lalu kita centang-centang saja seperti itu.
akan terlihat ketika sudah selesai kita isi dengan lengkap, maka akan kita lihat dan kita simpulkan masalah apa yang kemudian muncul. Nah, ini adalah cara yang tercepat karena kita tidak perlu membuat kalimat-kalimat. Tetapi kesimpulan penemuan adalah dalam bentuk grafik dan daftar masalah. Jadi, ini juga merupakan keuntungan. Jadi, sudah ada di bawah hasil pengkajian itu sudah ada, bisa langsung disimpulkan bahwa karena yang kita centang sebagian besar dalam kondisi abnormal mengenai masalah misalnya pernapasan, maka kita simpulkan bahwa masalahnya adalah pertama pernapasan, kedua di jantung, ketiga di perkemihan dan sebagainya. Itu sudah bisa kita lihat dalam bentuk grafik atau daftar masalah dalam bentuk poin-poin. Nah, salah satu contoh dalam melakukan checklist adalah misalnya melakukan pengisian TTV. TTV itu kan angka-angka semua. Nah, daripada kita tuliskan dalam bentuk naratif, lebih bagus dituliskan dalam catatan TTV. Atau kalau menggunakan grafik, misalnya grafik TTV juga atau grafik balance cairan. Kalau teman-teman sudah belajar tentang balance cairan atau keseimbangan cairan, itu kan harus dilihat per 24 jam. Apalagi kalau pasien-pasien kritis di ICU harus dilihat per jam. Masukannya berapa, yang keluar berapa, cairannya itu dituliskan atau digambarkan dalam grafik. Memang sudah ada di dokumen yang tinggal, sehingga kita hanya perlu untuk mengisinya. Ini adalah beberapa model pendokumentasian yang biasanya digunakan di institusi di setting klinis. Yang pertama adalah POR atau Problem Oriented Record, lalu ada Source Oriented Record, ada Charting by Exception, ada Cardex, dan komputerisasi. Nomor 1 sampai nomor 4 itu masih menggunakan cara manual, menggunakan kertas, pulpen. Kalau nomor 5 itu sudah secara online. Yang pertama adalah Problem Oriented Record. Problem Oriented Record ini adalah membuat dokumentasi keperawatan dengan berdasarkan problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Ada beberapa komponen yang masuk dalam POR ini. Yang pertama harus ada data dasar. Data dasar adalah semua informasi mengenai hasil pengkajian, baik itu data subjektif maupun data objektif yang kita peroleh dari klien. Yang kedua harus ada daftar masalah. Daftar masalah keperawatan yang dimaksud. Daftar masalah ini dapat berupa masalah secara fisiologis, secara psikologis, secara sosiokultural, ataupun mungkin masalah tumbuh kembang, dan sebagainya. Daftar masalah ini kita susun secara kronologis. Misalnya, masalah yang pertama kali ditemukan adalah masalah fisiologis, mual dan muntah misalnya. Lalu setelah itu, setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata ini kemudian menyebabkan kecemasan dari pasien. Misalnya seperti itu. Jadi kita tuliskan secara kronologis dari yang paling pertama muncul sampai yang paling terbaru, yang paling terupdate. Lalu harus ada daftar awal rencana asuhan. Rencana asuhan keperawatannya apa? Misalnya instruksi dokter maupun rencana atau instruksi dari keperawatan sendiri. Dan yang terakhir harus ada catatan perkembangan. Catatan perkembangan itu terdiri dari SOAP atau SOAP-IER. Ada perbedaan antara kedua model catatan perkembangan ini. Yang pertama hanya sampai kepada planning. SOP itu singkatan dari subjektif data, jadi data subjektif, data objektif, analisis, atau masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasien. Jadi setelah kita mendapatkan data subjektif,
objektif, kita analisis masalahnya masih ada atau tidak, sudah teratasi atau belum, seperti itu. Lalu kita lakukan planning, rencana. Jadi tindak lanjutnya apa? Setelah mengetahui bahwa pasien ini masih memiliki masalah, misalnya seperti itu. Kalau di SOAPIER ini tidak hanya sampai planning, tetapi kita juga melakukan intervensi, lalu evaluasi dan revisi. Revisi atas intervensi yang sudah kita lakukan. Jadi setelah melakukan rencana, planning, kita lakukan intervensi, artinya kita implementasikan kepada pasien, dan kita lakukan evaluasi saat itu juga, dan kita revisi kalau misalnya terjadi hal-hal di luar dari yang kita harapkan, seperti itu. Misalnya kita harus menaikkan atau mengganti intervensi keperawatan untuk mengurangi nyeri. Bagaimana caranya? Mungkin awalnya kita hanya menggunakan teknik nafas dalam, relaksasi gitu ya, tetapi karena tidak turun-turun juga nyerinya, kita gunakan intervensi yang berbeda. Nah, yang kedua adalah source oriented record. Nah, ini kita lakukan dokumentasi keperawatan berdasarkan sumber informasi. Jadi kita tempatkan catatan atas dasar disiplin dari orang-orang tertentu atau sumber yang mengelola catatan tersebut. Jadi sumber itu bisa dari siapa saja. Bisa dari perawat, bisa dari dokter, bisa dari ahli gizi, dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, setiap disiplin memiliki catatan masing-masing. Nah, yang perlu kita ingat bahwa SOR ini memiliki beberapa hal yang perlu kita tuliskan, beberapa sumber. Yang pertama, lembar penerimaan yang berisi biodata. Lalu ada lembar order dokter, ada riwayat medik atau riwayat penyakit, lalu ada catatan perawat, ada catatan dan laporan khusus. Catatan dan laporan khusus ini jika di luar dari catatan perawat atau riwayat BK medik, mungkin tiba-tiba kondisi pasien drop, seperti itu dituliskan di laporan khusus, misalnya seperti itu. Nah, dalam penulisan dokumen source oriented record ini, kita harus perhatikan beberapa kelebihan dan kelemahannya. Saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Karena ini berbeda dengan POR. Kalau POR berdasarkan masalah, maka SOR ini berdasarkan sumber. Kita bisa, teman-teman mungkin sudah bisa bayangkan ya, kalau POR itu dalam satu catatan itu siapa saja bisa tulis. Kalau SOR ini harus ada lembar-lembar khusus, misalnya halaman 1 khusus tentang biodata, halaman 2 tentang catatan dokter, halaman 3 tentang catatan perawat, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah charting by exception. Di sini kita melakukan penulisan atau dokumentasi keperawatan pencatatan secara naratif mengenai hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Jadi semua hasil yang tidak normal atau abnormal dituliskan secara naratif di sini. Sedangkan hasil lainnya itu dituliskan menggunakan flowsheet atau checklist, dan kita melakukan pencatatan itu berdasarkan standar praktik SOAP. Biasanya kan kalau standar praktik itu, kalau teman-teman masuk ke lab, sudah ada standar praktik ya, misalnya untuk tindakan memposisikan klien, itu ada berapa langkah, dari langkah 1 misalnya sampai langkah 10. Ya harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkah itu, tidak sesuai seperti itu. Lalu formulir biasanya disimpan di bed klien. Formulir yang kita gunakan untuk melihat perkembangan klien itu kita tempatkan di kamarnya klien, di kaki tempat tidur biasanya, supaya kita lihat dan kita langsung pandai ketika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Lalu selanjutnya adalah CARDEX. Ini biasanya digunakan dalam
dokumentasi kebidanan atau perawatan maternitas. Ini adalah kartu-kartu yang digunakan, misalnya kartu ibu, kartu anak, seperti itu. Di dalamnya sudah banyak informasi yang bisa kita isi, kita kaji, dan kita tuliskan. Mulai dari biodata, dari masalah klien, hasil pengkajian, dan juga sampai rencana tindak lanjut. Biasanya ada dalam satu lembar yang disebut Kardex. Kartu-kartu seperti itu dalam bentuk kartu ya. Lalu terakhir adalah komputerisasi. Kalau komputerisasi semuanya sebenarnya sudah lengkap, tergantung sistem informasinya seperti apa. Jadi kita integrasikan semua sumber informasi menggunakan komputer dan kita lebih memungkinkan semua tenaga kesehatan untuk menggunakan informasi tersebut dari mana saja. Ini adalah contoh format dari POR atau tadi Problem Oriented Record. Jadi pencatatan berdasarkan masalah. Jadi kita buat data dasarnya seperti ini. Saya rasa teman-teman mungkin sudah pernah diajarkan tentang ini. Data dasarnya terdiri dari data subjektif, DS, dan data objektif. Lalu daftar masalahnya apa, rencana tindakan, dan catatan perkembangan. Ada SOAP, ada SOAPIR. Seperti itu untuk contoh POR. Ini contoh dari SOR. Jadi, contohnya di halaman pertama ada lembar mengenai catatan perawat, lalu ada lembar mengenai catatan dokter. Jadi itu adalah catatan tersendiri. Nah, masalahnya kita harus mengintegrasikan setiap hasil atau setiap catatan dari sumber-sumber tersebut. Kita akan bahas nanti di kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Nah, kita masuk ke kelebihan dari masing-masing model. Untuk POR, kelebihannya memang menekankan pada masalah dan proses penyelesaian masalah. Pencatatan juga dapat dilakukan secara kontinu dari awal sampai akhir karena secara kronologis ya. Lalu evaluasi dicatat dengan sangat jelas berdasarkan data respon pasien, lalu berdasarkan analisa terhadap respon itu, dan rencana apa yang dilakukan. Daftar masalah berupa checklist dan dijabarkan dalam intervensi dijabarkan dalam rencana ASDEP. Namun demikian, kekurangannya kalau misalnya tidak kita lakukan dengan maksimal, tidak kita tuliskan dengan maksimal, kan itu butuh pencatatan yang sangat lengkap, maka kita akan berujung pada pendekatan pengobatan. Kalau kita mau tuliskan satu-satu, harusnya rencana ASDEP itu banyak, misalnya untuk satu tindakan saja, satu masalah saja, masalah bersihan jalan nafas misalnya, karena asma misalnya seperti itu. Itu tindakannya banyak. Kalau tindakan perawatnya sendiri ada tindakan observasi, ada tindakan mandiri. Kalau misalnya satu tindakan ada 5 atau 6 seperti itu. Berarti sudah 12, belum lagi tindakan kolaborasi sama tindakan edukasi. Kalau tidak kita tulis dengan benar karena misalnya beban kerja yang overload atau kekurangan waktu, maka pasti kita akan tuliskan lebih kepada pengobatan karena biasanya di rumah sakit itu lebih terlihat proses atau kolaborasi pengobatan dibandingkan dengan asuhan atau tindakan dari keperawatan secara mandiri. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan dari model POR. Yang kedua, mungkin bermasalah jika muncul masalah baru atau jika daftar masalah belum tertangani. Kenapa? Karena kita akan tulis terus-menerus dan itu akan menciptakan sebuah kebosanan tersendiri sehingga ya berhubungan lagi dengan nomor 1 di atas. Supaya cepat, supaya efisien, kita tuliskan saja yang berhubungan dengan pemberian pengobatan medis. Sedangkan yang lainnya karena misalnya observasi TTV seperti itu tidak kita tuliskan secara jelas di situ. Mungkin kita tuliskan di buku lain tetapi
dokumen keperawatannya tidak kita catat dengan baik. Dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal masuk dalam daftar masalah. Nah, karena ini adalah sesuatu yang terbuka ya, semua hal bisa dituliskan, maka kita mungkin akan bingung dalam memprioritaskan masalah. Karena masalahnya bisa banyak dan kita terkadang tidak bisa melakukan penilaian mana yang harus didahulukan. Apakah pola nafasnya didahulukan atau nyirinya didahulukan dan sebagainya. Kita kadang akan bingung. SWOT sendiri dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika progresnya berjalan lambat. Sedangkan planning dalam SWOT mungkin terjadi duplikasi dengan rencana ASKEP. Itu yang terjadi karena sekali lagi ini berhubungan dengan beban kerja dari perawat dan juga waktu untuk mengisi dokumen tersebut. Yang kedua adalah SOA, belum saya tuliskan di sini. Ini berdasarkan urutan waktu. Harusnya dan mudah diidentifikasi. Harusnya ya, tetapi di SOR ini dia tidak berdasarkan urutan waktu dan memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Format dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi, dan respon klien atau hasil. Nah, iya karena memang dituliskan sesuai dengan profesi masing-masing, kita tidak campur baur dengan profesi lain. Lembar pertama hanya untuk keperawatan, lembar kedua untuk dokter, lembar ketiga untuk ahli gizi dan sebagainya. Tetapi ini yang saya bilang tadi, kekurangannya adalah membutuhkan pengkajian dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan yang tepat. Kita tidak hanya bisa menggunakan pengkajian dari sumber perawat saja untuk menentukan bahwa masalahnya adalah itu. Misalnya masalahnya adalah nafas, kita butuh pengkajian dari kedokteran, misalnya untuk membuktikan bahwa memang benar hasil pemeriksaan di bagian toraksnya klien itu menunjukkan indikasi medis masalah pernapasan, misalnya seperti itu. Dan perkembangan klien sudah dimonitor karena kita harus melihat beberapa sumber terlebih dahulu baru bisa menyimpulkan masalah tersebut. Untuk CBE, charting by exception, kita tidak perlu mencatat dengan panjang lebar, karena itu berupa chart ya, berupa checklist. Seperti itu, mengurangi waktu mencatat, observasi tidak perlu dilakukan, menekankan pada data yang penting atau mudah dicari. Karena kita hanya menulis data-data yang abnormal saja. Lebih murah, lebih simpel ya. Standar minimal untuk pengkajian dan intervensi, duplikasi dapat dikurangi, jumlah halaman lebih sedikit tentunya, dan dapat disimpan sebagai catatan yang permanen. Namun demikian, secara narasi sangat singkat. Nah, lalu mungkin ada pencatatan yang masih kosong. Pencatatan rutin sering diabaikan, apalagi sangat rutin ya, misalnya mencatat TTV. TTV itu 2 jam sekali misalnya, bisa saja ada yang diabaikan karena 2 jam sekali mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan antara TTV sebelumnya dengan TTV sekarang. Tidak semua kejadian didokumentasikan. Ya, memang betul karena memang yang abnormal saja yang didokumentasikan. Dan tidak selalu berhubungan dengan suatu kejadian. Kenapa? Karena di CBE itu kan sudah dituliskan, dia dalam bentuk kartu dan tinggal kita checklist. Jadi kalau tidak berhubungan, ya boleh juga diisi, tetapi tidak harus diisi seperti itu. Jadi istilahnya itu sudah standar, tetapi tidak harus terjadi pada pasien kita. Dan tetap harus diisi menggunakan, kalau misalnya pilihannya ya dan tidak, kita harus centang salah satu ya atau tidak. Jadi sebenarnya tidak nyambung dengan pasien kita pun harus kita isi. Misalnya pasien kita tidak mengalami masalah di nafas, ya karena ada
checklist tentang nafas, kita harus checklist juga walaupun checklistnya di kolom tidak, seperti itu. Lalu Kardex. Kardex ini membuka peluang untuk komunikasi informasi kepada sesama sejawat. Ini sama saja sih, semua model ini memiliki kelebihan seperti ini, dan kekurangannya terbatas untuk tim, salah satu tim saja, misalnya tim perawat saja atau tim kebidanan saja, seperti itu. Tadi saya bilang kalau Kardex ini sering digunakan di dunia kebidanan atau keperawatan maternitas. Lalu tidak cukup tempat untuk menulis intervensi bagi klien dengan banyak masalah. Kenapa? Karena sangat singkat dalam bentuk kartu. Kartu itu kan kecil, paling besar yang satu kertas HVS itu kan. Jadi kalau pasiennya sangat complicated, sangat bermasalah begitu, secara sangat kompleks seperti itu, tidak bisa dituliskan secara keseluruhan. Terakhir, komputerisasi. Ini adalah yang paling efektif dan efisien, tetapi kerahasiaan informasi sulit dijaga karena semua orang bisa mengakses komputerisasi tersebut. Jadi perlu untuk dijaga kerahasiaan pasien lagi. Ini contoh dari Kardex. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kartu ibu ada identitas, sampai riwayat kehamilan, persalinan dan KB, riwayat kehamilan sekarang, sampai rencana persalinannya seperti apa. Jadi semuanya sudah ada dalam satu kartu ini. Sangat simpel kan, tinggal diisi. Kalau perlu diisi dengan angka atau dengan kata, 1-2 kata seperti itu sudah cukup. Yang lainnya tinggal dicentang seperti itu. Ya atau tidak, misalnya anak yang sekarang hidup atau mati, tinggal dicentang saja. Narasinya sangat singkat ya, ini paling bisa untuk menulis satu atau 2 kalimat saja di sini. Masuk ke materi yang kedua mengenai discharge planning. Discharge planning adalah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lurus, discharge planning adalah perencanaan pulang. Nah, atau rencana pelepasan klien. Jadi, discharge planning ini adalah proses peralihan pasien dari satu tingkat perawatan ke tingkat berikutnya. Jadi idealnya rencana pelepasan atau perencanaan pulang pasien ini adalah instruksi secara individu yang diberikan kepada pasien saat mereka pindah dari rumah sakit ke rumah, atau instruksi yang diberikan kepada penyedia layanan kesehatan berikutnya saat mereka pindah ke fasilitas perawatan jangka panjang. Jadi ada 2 kondisi di sini ya, pasien yang akan pulang ke rumah atau pasien yang mungkin dirujuk, atau pasien yang mungkin pindah ke fasilitas perawatan jangka panjang lainnya. Misalnya ketika pasien dari rumah sakit, pasien dengan HIV/AIDS misalnya, kemudian pulang ke komunitas, maka kita perlu untuk memberikan discharge planning kepada penyedia layanan kesehatan berikutnya di komunitas. Seperti itu, jadi dari rumah sakit ke komunitas. Kedua, dari rumah sakit ke rumah. Kalau dari rumah sakit ke rumah, kita berikan instruksi apa saja yang harus dilakukan di rumah agar proses pemulihan bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Jadi ada 3 kondisi ya. Yang pertama dari rumah sakit ke rumah, yang kedua dari rumah sakit ke tingkat fasilitas yang lebih tinggi, mungkin dirujuk seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dari rumah sakit ke penyedia layanan kesehatan di saat mereka berpindah ke fasilitas perawatan jangka panjang. Untuk tujuan rehabilitatif ya. Kenapa kita membutuhkan kebutuhan discharge planning? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kebutuhan discharge planning ini. Yang pertama adalah peningkatan angka harapan hidup. Nah, semakin hari populasi di dunia ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup mengalami peningkatan. Jadi orang yang hidup dengan penyakit kronis pun semakin meningkat.
Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai angka harapan hidup, berarti kan usianya semakin tinggi. Tetapi itu juga kemudian menyebabkan peningkatan penyakit kronis yang tinggi juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyakit kronis, maka kebutuhan untuk dirawat di rumah sakit pun semakin tinggi. Jadi terjadi peningkatan frekuensi rawat inap di rumah sakit. Ketika frekuensi rawat inap di rumah sakit semakin tinggi, maka kita melakukan berbagai cara bagaimana agar lama perawatan di rumah sakit itu menjadi pendek. Ketika perawatan di rumah sakit menjadi pendek, maka kita akan mudah untuk merawat orang lain yang ingin masuk ke rumah sakit dan lebih membutuhkan pertolongan, yang juga membutuhkan pertolongan seperti itu. Nah, karena meningkatnya frekuensi rawat inap pada pasien yang kompleks, fase pulang dari pasien sendiri biasanya kita jadikan lebih awal untuk mengakomodasi pasien yang akan masuk lagi. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kualitas perawatan dari perawat atau dari tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan discharge planning. Discharge planning ini gunanya agar ketika pulang sampai ke rumah atau sampai ke fasilitas lain yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien, maka apa yang sudah kita lakukan di rumah sakit dapat terus dilanjutkan di fasilitas tersebut atau di rumah, seperti itu. Kita berharap bahwa pasien yang dipulangkan, misalnya pulang ke rumah, diharapkan dapat meminum obat sesuai petunjuk atau terus melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan perawatan rawat jalan, atau melakukan program rehabilitasi, dan sebagainya, dapat memodifikasi gaya hidup. Kalau kurang dalam melakukan discharge planning, maka salah satu dampak yang akan terjadi adalah dapat menyebabkan angka readmisi atau angka masuk kembali pasien ke rumah sakit akan menjadi tinggi. Dan ini berhubungan langsung dengan kualitas hidup dari pasien. Kualitas hidup itu mencakup bagaimana pasien dapat menjalani hidupnya dengan maksimal seperti itu. Nah, discharge planning ini berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien yang menurut penilaian tim medis sudah bisa untuk melanjutkan hidupnya di rumah secara mandiri, tidak harus dirawat lagi di rumah sakit. Siapa saja yang bisa menjadi discharge planner? Pertama, kita harus tahu bahwa perencana atau discharge planner adalah orang yang ditugaskan sebagai konsultan untuk proses perencanaan pulang di fasilitas kesehatan. Orang ini dapat memberikan pendidikan, dapat memberikan informasi, dukungan kepada staf rumah sakit dalam mengembangkan rencana pemulangan pasien. Jadi biasanya ada orang khusus yang sudah ditunjuk sebagai discharge planner. Nah, perencana ini ditugaskan untuk merencanakan atau mengkoordinasikan, bisa sampai memantau proses pemulangan pasien untuk menerapkan kebijakan pemulangan itu seperti apa, dan memastikan bahwa perawatan itu berkesinambungan, tidak hanya di rumah sakit tapi bisa berkesinambungan sampai ke rumah. Tujuannya ya tadi itu untuk menghindari angka readmisi dari klien ke rumah sakit lagi. Nah, biasanya discharge planner ini akan berkoordinasi dengan pasien, keluarga, tim perawatan kesehatan yang lain, tim penyedia layanan kesehatan di komunitas seperti itu, sumber daya yang lain, untuk memfasilitasi transisi pasien dari rumah sakit ke komunitas atau ke lembaga perawatan lain, baik itu secara individual. Lalu discharge planner ini memastikan bahwa semuanya itu dilakukan dengan efisien dan efektif, hemat biaya, hemat waktu, dan juga berkelanjutan. Siapa yang bisa jadi discharge planner? Perawat adalah salah satunya. Bisa perawat utama dari pasien atau perawat primer ya. Perawat
kepala ruangan misalnya seperti itu, atau bisa saja pekerja sosial seperti itu, perawat di ruang rawat inap, dokter jaga, atau manajer kasus, perawat yang bertugas sebagai manajer kasus. Nah, discharge planning sendiri mulai dipromosikan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Pada tahun 1983, discharge planning ini mulai diakui oleh Komisi Bersama untuk Akreditasi Rumah Sakit. Artinya ini sudah diakui bahwa memang dibutuhkan. Baru tahun 1984, Asosiasi Perawat Amerika mulai menyatakan bahwa rencana pemulangan atau discharge planning diperlukan dan harus diberikan kepada semua pasien, tidak terkecuali, sebagai bagian dalam persiapan akreditasi atau reakreditasi dari institusi rumah sakit. Pada tahun 1988, discharge planning menjadi sebuah intervensi yang sangat penting kepada pasien dan dipandang sebagai metode utama untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien ketika pulang dari rumah sakit akan terpenuhi. Seperti itu. Tujuan discharge planning sendiri setidaknya ada 3 ya, untuk menjamin kesinambungan kualitas perawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Selain itu, tujuan perencanaan pulang adalah untuk mengurangi lama tinggal di rumah sakit. Jadi, waktu untuk dirawat semakin pendek, termasuk mengurangi atau mencegah masuk kembali ke rumah sakit. Kalau sudah keluar, ya harapannya jangan masuk lagi ke rumah sakit, kecuali mungkin terjadi sesuatu, tapi harapannya tidak seperti itu. Serta dapat meningkatkan koordinasi layanan setelah keluar dari rumah sakit. Karena kan kita memfasilitasi pasien dari rumah sakit ke layanan lain, fasilitas lain, atau kembali ke rumah atau ke komunitas seperti itu. Jadi ada 3 tujuan discharge planning. Yang pertama, menjamin kesinambungan kualitas perawatan di rumah sakit dan masyarakat, mengurangi lama tinggal di rumah sakit, dan mencegah hospitalisasi yang tidak direncanakan. Ini ada 5 proses perencanaan pulang dari pasien. Ingat ya, 5 proses perencanaan pulang pasien. Pertama, identifikasi, 2 kerjasama, 3 rekomendasi, 4 promosi, dan 5 dukungan. Pada proses identifikasi awal, kita melakukan identifikasi dan penilaian atas keadaan pasien, kondisi pasien yang membutuhkan bantuan dalam perencanaan pulang. Identifikasi awal ini sudah bisa kita lakukan dari awal pasien masuk ke rumah sakit, karena kita bisa nilai apakah penyakitnya ini akan memakan waktu yang cukup lama, apakah progresnya akan memburuk atau membaik, dan dalam waktu berapa lama, apakah pasien ini membutuhkan rujukan lebih lanjut, dan sebagainya. Itu bisa kita identifikasi ketika klien baru masuk ke rumah sakit. Lalu kerjasama. Dalam kerjasama ini kita bekerjasama dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan untuk memfasilitasi perencanaan pemulangan. Jadi tidak dilakukan sendiri ya, harus dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Karena kita ini perantara, jadi ketika kita perantara maka kita harus bekerja sama dengan keluarga. Misalnya klien kemudian diputuskan untuk pulang ke rumah, atau dengan tenaga kesehatan lain atau penyedia layanan kesehatan lain jika klien diputuskan untuk pindah fasilitas kesehatan. Yang ketiga, rekomendasi. Dalam rekomendasi ini kita merekomendasikan alternatif perawatan pasien, merujuk pada akomodasi, program, atau layanan yang memenuhi kebutuhan dari pasien itu sendiri. Misalnya kita akan merujuk pasien ke
fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya seperti itu, maka kita bisa rekomendasikan program yang cocok untuk pasien ini. Atau misalnya kita memulangkan pasien ke rumah, pasien itu adalah pasien dengan penyakit hipertensi seperti itu. Kita bisa rekomendasikan untuk misalnya melakukan program diet kalau pasiennya kebetulan obesitas, atau merekomendasikan program untuk senam di fasilitas kesehatan tertentu, misalnya seperti itu, atau melakukan pengobatan tradisional, pengobatan komplementer, bukan tradisional ya, pengobatan komplementer misalnya akupunktur dan sebagainya. Itu bisa kita rekomendasikan. Lalu kita melakukan promosi dengan lembaga masyarakat dan fasilitas perawatan dan mendukung pasien dan keluarga selama tahapan awal di rumah sakit. Jadi kita lakukan proses discharge planning dengan melakukan kelima hal yang saya sebutkan ini. Untuk model discharge planning sendiri, setidaknya ada beberapa yang saya rangkum di sini, ada 3 ya. Yang pertama adalah McKeehan dan Colton di tahun 85. Kedua orang ini menuliskan bahwa terdapat 2 jenis dari discharge planning, pertama secara informal dan formal. Kalau secara informal, perencanaan pulang atau discharge planning dilakukan oleh dokter yang hadir dan perawat utama tanpa mengikuti prosedur dan pedoman dari discharge planning. Jadi tidak harus melakukan komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat dan tanpa perencanaan pulang. Ini di tahun 85 ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana perubahannya sampai sekarang. Dalam perencanaan pulang formal atau discharge planning formal, pasien dan keluarga berpartisipasi aktif dalam prosesnya dan terdapat prosedur harus sesuai dengan SOP. Komunikasi juga terjalin dengan baik antara rumah sakit dan masyarakat. Lalu ada pencatatan dokumentasi itu yang sangat terperinci. Di sini kita lihat bahwa discharge planning formal itu yang kemudian dipakai sampai sekarang. Kalau secara informal mungkin dalam kasus tertentu, misalnya mau tidak mau harus dilakukan tindakan yang sangat mendesak, tetapi sekarang itu tidak bisa dilakukan, semua harus menggunakan persetujuan dari keluarga, kecuali pasiennya masih bisa dapat berkomunikasi dan memberikan persetujuan atas dirinya sendiri. Yang kedua di tahun 90 ada Debra dan Lea, sebenarnya masih sama dengan discharge planning informal dan formal, hanya dalam kata yang lain. Sebenarnya ada 2 saja di sini, discharge planning biasa dan discharge planning khusus atau specialized discharge planning. Ini adalah istilah yang berbeda untuk discharge planning informal dan formal. Dalam perencanaan biasa, discharge planning biasa, discharge planningnya dilakukan oleh dokter dan perawat yang hadir di ruang rawat inap. Sedangkan pemulangan khusus atau discharge planning khusus, staf discharge planningnya termasuk pekerja sosial atau perawat terdaftar dalam Departemen Pekerjaan Sosial. Ini contohnya ketika kita melakukan discharge planning untuk orang yang misalnya menggunakan narkoba lalu kemudian mengalami overdosis dan sebagainya. Kan setelah itu harus dipulangkan ke masyarakat. Nah, di masyarakat itu harus direhabilitasi terlebih dahulu. Nah, ketika discharge planning khusus ini dilakukan, kita bekerja sama dengan pekerja sosial seperti itu. Jadi tidak hanya oleh perawat dan dokter saja. Di tahun 2012, Lin dan kawan-kawan mengemukakan beberapa model. Yang pertama model perawat di unit rawat inap, artinya dilakukan oleh perawat di unit rawat inap. Yang kedua model discharge planning perencana. Jadi perencana ini modelnya adalah berdasarkan dari sumber orang yang membuat discharge planning. Lalu
Yang ketiga, model perawat penghubung rumah sakit. 4, model perawat di samping tempat tidur atau model perawat bedside nurses. Lalu yang kelima, model kerjasama tim kesehatan. Yang keenam, model koordinator perawatan untuk manajemen kasus. Sebenarnya ini Lin dan kawan-kawan mengemukakan model berdasarkan perencana atau orang yang merencanakan discharge planning. Luaran dari discharge planning sendiri diharapkan lama perawatan berkurang, angka readmisi ke rumah sakit juga ikut berkurang, termasuk angka komplikasi kesehatan, tempat pemulangan, angka kematian, status kesehatan klien meningkat, kepuasan klien meningkat, kepuasan karir, kesehatan psikologis klien, kepuasan psikologis karir, sampai penggunaan obat. Jadi, luaran discharge planning tidak hanya berhubungan dengan klien, berhubungan dengan status kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan berhubungan dengan kondisi rumah sakit. Semakin bagus discharge planning dilakukan, maka akreditasi rumah sakit akan semakin meningkat. Itu bisa kita lihat dari lama perawatan semakin berkurang, angka readmisi ke rumah sakit kurang, angka komplikasi kurang. Itu kan membuat reputasi rumah sakit semakin meningkat. Yang ketiga adalah terhadap perawat itu sendiri. Ketika melakukan discharge planning, kita bisa menunjukkan bahwa karir kita melakukan discharge planning sehingga karir kita semakin bagus. Tidak hanya sebagai perawat pelaksana yang memberikan tindakan mandiri seperti itu atau tindakan kolaborasi, tetapi kita telah naik level sampai kepada menjadi manajer, melakukan discharge planning. Kita bisa puas dalam karir kita secara psikologis maupun secara profesional. Jadi kepuasan karir itu bisa secara profesional maupun secara non-profesional. Penggunaan obat sendiri terkait dengan luaran di rumah sakit. Jadi ini beberapa luaran dari discharge planning, dan ini adalah akhir dari materi kita hari ini. Beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman baca untuk materi ini ada dalam slide terakhir ini. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa.